Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zulfa Salman Baits dengan NIM 2450308071111047 dengan nomor absen 34. Hari ini saya akan menjawab UTS Studi Lintas Budaya dengan skrip yang udah saya buat. Soal pertama, data Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyebutkan devisa Indonesia dari sektor pariwisata mencapai 4,26 miliar dolar pada tahun 2022. Namun, perilaku buruk turis asing perlu ditindaklanjuti agar tidak mengganggu masyarakat. Salah satu daerah wisata di Indonesia yang sangat mendunia adalah Bali. Turis sangat senang berlibur di sana karena mereka merasakan kebebasan tinggal di Bali. Namun, perilaku beberapa turis di Bali membuat resah para masyarakat. Dan ini juga menjadi topik hangat di media sosial. Belakangan ini terkesan dipandang sebelah mata. Mereka melanggar hukum, budaya, adat, dan istiadat lokal. Perilaku turis asing yang merugikan termasuk melanggar aturan lalu lintas, bertindak kriminal, bekerja ilegal, memasukkan dokumen, dan melebihi batas waktu tinggal. Kita harus memeriksa situasi dan mencoba berbicara dengan turis dengan sopan. Kemudian solusi dari masalah ini adalah yaitu dengan memberitahu mereka tentang nilai norma budaya lokal. Kita juga harus menjadi contoh yang baik dalam penghormatan terhadap tradisi lokal kita. Jika pelanggaran terus berulang, maka kita menghubungi pihak polisi atau pihak berwajib. Kemudian, selain itu sangat penting bagi pemandu wisata untuk memberikan informasi yang akurat, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mempertahankan citra pariwisata yang menghargai budaya. Nah, kemudian menjawab soal nomor 2. Dalam pariwisata, pasti kita menemukan beberapa masalah. Salah satunya masalahnya adalah masalah komunikasi dengan para turis. Seringkali ditemukan pemandu wisata lokal mengalami kesulitan menjembatani perbedaan gaya komunikasi dengan para turis. Mengutip gaya komunikasi pemandu wisata Bandung Tour on Bus. Nah, untuk menjadi pemandu wisata, Anda harus memiliki kemampuan, sikap, dan pengetahuan. Pemandu wisata juga harus ramah dan selalu berusaha membuat orang tertawa agar tidak bosan dan canggung, untuk membuat perjalanan lebih nyaman dan tidak membosankan. Para pemandu wisata juga harus melakukan hal-hal baru. Para pemandu wisata juga harus berimprovisasi dengan menyampaikan pesan kepada para pelanggan dengan berbagai latar belakang itu. Selain itu, pemandu wisata juga menggunakan gaya komunikasi yang fleksibel untuk menyesuaikan dengan jenis penumpang, seperti menjadi lebih santai saat berbicara dengan anak-anak atau lebih formal saat berbicara dengan orang tua, mahasiswa, atau para pekerja lainnya. Kemudian pemandu wisata Bandung Tour on Bus ini menggunakan berbagai gaya komunikasi dalam memperkenalkan kota Bandung kepada wisatawan. Nah, yang dia lakukan adalah yaitu yang diterapkan meliputi gaya yang informatif, komunikatif, menarik, persuasif, dan fleksibel. Gaya komunikasi informatif terlihat dari penyampaian informasi yang jelas dan terstruktur mengenai objek-objek wisata, sejarah, serta hal-hal menarik di kota Bandung. Gaya komunikasi komunikatif ditunjukkan dengan interaksi yang aktif bersama penumpang, diskusi, dan bahasa yang mudah dipahami. Gaya komunikasi menarik diaplikasikan melalui penyampaian informasi dengan intonasi, gestur, dan cerita-cerita unik yang menghibur. Nah, jadi seperti itu. Oke, untuk menjawab soal nomor 3, yaitu pengembangan pariwisata yang didukung oleh investasi asing menggabungkan dua sistem nilai budaya yang berbeda. Nilai-nilai komunal dan tradisi yang kuat yang melekat pada masyarakat lokal harus bersaing dengan nilai-nilai korporat yang menekankan produktivitas dan independensi atau sistem kerja yang terukur. Perbedaan fundamental ini menyebabkan konflik yang signifikan. Kemudian perbedaan apa saja dari masyarakat lokal dan pengelola wisata. Dari pengelola wisata itu dia memiliki sistem kerja yang mengedepankan efisiensi dan produktivitas, yaitu mencapai target dan maksimalkan output dalam waktu yang efisien, serta sistem kerja yang dirancang untuk mencapai tujuan bisnis dengan tolak ukur yang jelas dan terukur. Kemudian dalam masyarakat lokal, untuk sistem kerjanya itu dia cenderung mengedepankan fleksibilitas dan adaptasi. Sistem kerja tradisional seringkali lebih fleksibel menyesuaikan diri dengan musiman atau kebutuhan sosial atau kebutuhan komunitas keagamaannya gitu. Kemudian
potensi konfliknya itu masyarakat lokal mungkin merasa sistem kerja yang diterapkan oleh para pengelola wisata itu terlalu kaku, tidak menghargai kebutuhan pribadi. Kemudian adanya tekanan untuk bekerja terus-menerus tanpa ada istirahat yang cukup. Kemudian perbedaan dari waktu istirahat. Dari nilai budaya dari pengelola wisata, yaitu waktu istirahat dilihat dari untuk memulihkan energi agar dapat bekerja kembali. Durasinya juga biasanya diatur secara efisien. Kemudian kalau nilai masyarakat lokal itu cenderung waktu istirahat tidak hanya berfungsi untuk beristirahat fisik, tapi juga berinteraksi sosial, berpartisipasi dalam kegiatan keagamaan atau melakukan tradisi komunal. Oke, selanjutnya untuk menjawab soal nomor 4, yaitu alih fungsi lahan yang mengabaikan nilai budaya di destinasi wisata dapat merusak hubungan antara masyarakat lokal, pelaku pariwisata, dan wisatawan. Masyarakat lokal merasa kehilangan identitas dan warisan budaya. Pelaku pariwisata kehilangan daya tarik unik dari destinasi mereka. Wisatawan kecewa karena pengalaman budaya yang diharapkan tidak otentik, kurangnya partisipasi masyarakat, dan ketidakadilan dalam proses alih fungsi lahan yang memperburuk situasi. Solusi yang bisa diterapkan adalah untuk mencegah kerenggangan ini, pentingnya menerapkan pariwisata berkelanjutan dan berbasis masyarakat yang mengutamakan pelestarian budaya, partisipasi masyarakat, keadilan manfaat, dan komunikasi yang baik. Penghormatan terhadap nilai budaya adalah kunci untuk menjaga keunikan destinasi dan membangun hubungan yang harmonis. Mungkin segitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.